Dan saat ini sebelum ibadah dimulai, saya mengundang dengan penuh kasih Bapak Pendeta Odi Sonipola untuk menyampaikan ucapan selamat datang bagi kita semua di tempat ini. Kepada Bapak dipersilakan. Shalom. Selamat sore kita semua. Yang saya hormati ketua kita yang kita cintai, ketua BPD kita Bapak Vero Tunas, ketua 1 kita Bapak Hani Pantau STH, ketua 3 Bapak Paulus Kamagi, sekretaris Bapak Theo Sunge, dan yang lain-lain saya sudah tidak sempat sebutkan. Kita hari ini berbahagia di tempat ini sehubungan dengan hari ulang tahun Ketua Wilayah GBI Minahasa Utara, Bapak Pendeta Yansen Rambitan, dan saya disuruh ucapan selamat datang mewakili keluarga. Kita keluarga di mana? Yang pasti kita keluarga di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mewakili keluarga kami dengan senang hati, dengan sukacita. Tanda bahwa kami sukacita, kami menyediakan makanan di sana. Boleh bungkus kalau kita sudah selesai ibadah, kita akan makan bersama-sama. Jadi dengan senang hati semua pimpinan wilayah baik dari BPD maupun Minahasa Utara serta hamba-hamba Tuhan yang ada, kami mengucapkan dari Bamak juga, dari Bamak Minahasa Utara, Kang. Kementerian Agama juga Ibu bagi juga. Jadi serta undangan yang lain yang saya tidak sempat sebutkan, kami dengan senang hati bersama keluarga di tempat ini menerima dengan sukacita untuk bersama-sama merayakan hari ulang tahun ketua wilayah kita gembala di tempat ini Bapak Pendeta Yansen Rambitan STH. Sekali lagi selamat datang, selamat beribadah, selamat bersukacita. Shalom. Terima kasih. Puji Tuhan. Dan saatnya kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari umat Tuhan kita mau bersukacita dan kita akan menyembah Tuhan di tempat ini. Biar hadirat Tuhan memenuhi setiap kita. Kita bangkit berdiri. Siapkan hati mau menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan di tempat ini. Karena kita percaya Roh Kudus menyertai, melindungi, memberkati saya dan saudara. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, kami mengucap syukur di siang hari ini adalah sukacita. Di tempat ini kami boleh bersyukur bersama dengan Bapak Gembala kami dan hamba-hamba Tuhan yang kami kasihi, bahkan seluruh jemaat yang ada. Kami terundang di tempat ini, kami dipanggil, dipilih untuk bersatu hati bersukacita. Karena dan luar biasa, Engkau telah menciptakan kami hebat dan dahsyat. Sebab itu kami mau berikan kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Engkaulah kejayaan di dalam hidup kami, Engkaulah kehormatan di dalam hidup kami, sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami siapkan hidup kami, tubuh, jiwa dan roh kami untuk menyembah Engkau di tempat ini. Ditinggikan, dimuliakan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Yesus kami siap menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Siapkan hatimu, buka hatimu di hadapan Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang setia. Terima kasih Tuhan.
terima kasih Tuhan. Sebab tidak ada lain selain Yesus di tempat ini. Tidak ada nama lain selain nama Yesus di tempat ini. Nama yang penuh kuasa, nama yang berdaulat atas hidup kami, nama yang layak diagungkan, nama yang layak dimuliakan, nama di atas segala nama. Yesus, katakan Yesus, Yesus, Yesus. Kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Dengan apa kami balas akan kebaikan-Mu Tuhan, selain kami mau berkata, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, teramat baik Tuhan. Engkau baik bagi kami, Engkau baik bagi hidup kami, Engkau baik bagi keluarga kami, Engkau baik bagi pelayanan kami. Haleluya, 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 haleluya. Sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Amin, 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 amin. Haleluya. Sebab kuasa-Mu terbesar dalam hidup kami dan nama-Mu terbesar dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus yang besar bersama katakan amin. Haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu, shalom. Sekali lagi shalom. Sebelum kita memuji Tuhan, boleh lihat samping kanan kirimu. Salam GBI sehati. Haleluya. Kita mau sehati memuji Tuhan di tempat ini. Amin. Kita mau sehati menyembah Tuhan di tempat ini. Sebab Dia yang layak. Kuasanya, kasih-Nya terbesar. Haleluya. Engkau terbesar dan mulia, ajaib semua bergerak. Katakan apa saudara? Kau terbesar dan mulia, biarlah semua. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Haleluya. Yes, sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus. Satu suara sama-sama katakan, senang hati aku
Puji Tuhan, amin. Bilang samping kanan kirimu, Tuhan kita Tuhan yang tak tertandingi. Amin. Dia Tuhan yang tidak pernah tertandingi oleh apapun. Bersorak kemuliaan bagi Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Yesus. Amin. Sebab Engkau Tuhan kami adalah Allah yang tidak pernah tertandingi. Amin. Semua kata-kata.
Tuhan. Saya percaya hadirat Tuhan membawa sukacita di tempat ini. Sekalipun panas, amin. Sekalipun burnout. Tetapi hadirat Tuhan membakar kita. Mari siapkan hatimu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Vero de Tunas sebagai Ketua BPD GBI Sulu Goyang ada. Dan saat ini mari siapkan hatimu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin Tuhan. Kami percaya janji-Mu terlalu ajaib dalam hidup kami. Tidak pernah Kau meninggalkan dan tidak pernah Kau membiarkan kami ya Tuhan. Tapi saat ini kami berpegang teguh kepada-Mu. Bahwa firman-Mu yang akan memerdekakan hidup kami. Haleluya. Sungguh besar
karena kasih setiamu selalu baru dalam hidup kami. Hari ini genap 45 tahun pernikahan keluarga Rambitan Bolung, dan teristimewa ya Tuhan untuk 64 tahun Engkau telah memimpin Bapak Pendeta Yansen Rambitan STH. Semua ini adalah kebaikan-Mu Tuhan. Dirangkaikan dengan pertemuan daripada hamba-hamba Tuhan, fellowship wilayah, yang juga ya Tuhan hal yang sangat penting sedang dikerjakan oleh Gereja Betel Indonesia, di mana panitia daripada sidang majelis daerah boleh hadir bersama-sama yang diketuai ya Tuhan oleh Bapak Pendeta Hani Pantau STH. Semua ini Tuhan menambah semaraknya ibadah kami untuk rencana ke depan dalam bentuk Rakerwil pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami merindukan suara firman-Mu. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, urapi kami semua supaya kami mendapatkan berita sorgawi, mendengarkan sesuatu yang berasal dari Engkau, dan kami boleh Tuhan melangkah maju ke depan dengan berkat-berkat ilahi lewat firman Allah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut, kami terima firman-Mu. Semua katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Baik, senang sekali. Terima kasih Pak Gembala yang berhari ulang tahun untuk mendaulat saya dapat menyampaikan firman Tuhan dalam kesempatan ini. Yang saya hormati Ketua 1 Gereja Betel Indonesia Sulawesi Utara Gorontalo, Bapak Pendeta Hani Pantau. Ketua 3 ada di tengah-tengah kita Bapak Pendeta Paulus Kamagi, sekretaris dan istri bendahara. Rupanya hadir. Pengurus BPD, pengurus wilayah, ada beberapa banyak dari BPD hadir. Ini rupanya acara yang sangat besar, luar biasa, dapat mengumpulkan banyak pemimpin-pemimpin yang hadir baik dari Gereja Betel itu sendiri. Di tengah-tengah kita juga ada Bamak Minahasa Utara, karena yang berulang tahun adalah anggota Bamak. Mulai dari pimpinan sampai anggotanya, ada rekan saya Bapak Pendeta UCWN Entuk MTH yang juga saya tahu salah satu pemimpin di salah satu gereja. Puji Tuhan, kesempatan yang sangat indah, baik dan berharga ini, saya mengundang kita semua untuk membaca kitab Markus pasalnya yang kedua, pada ayatnya yang ke-12. Markus pasal 2 ayatnya yang ke-12. Markus 2 ayatnya yang ke-12. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita menghormati pembacaan firman Tuhan. Dan dengan suara yang terdengar kita membaca bersama-sama. 4, 3. Dan orang itu pun bangun segera, mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Katakan amin. Terima kasih, silakan duduk. Alkitab berkata, dan orang itu pun bangun segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya. Yang saya ingin jelaskan di sini adalah yang begini belum pernah kita lihat. Satu-satunya ucapan yang dalam Alkitab, dari setebalnya Alkitab ini 31.000 ayat dari 66 fatsal, maka hanya ada satu kali tertulis seperti ini, yang begini belum pernah kita lihat. Tentu ini bukan sesuatu yang turun begitu saja, tetapi ada sesuatu yang terjadi terlebih dahulu baru peristiwa ini diucapkan seperti itu. Nah, yang terjadi sama-sama kita adalah hamba-hamba Tuhan tahu apa yang terjadi pada waktu itu, di mana ada seorang lumpuh yang disembuhkan. Dan Alkitab menjelaskan orang lumpuh itu dia membersihkan tempat tidurnya dan lain sebagainya, kemudian dia berjalan, dan itu yang menakjubkan. Tetapi sebetulnya bukan itu yang diapresiasi oleh Yesus pada waktu itu. Tetapi yang diapresiasi oleh Yesus adalah ayatnya yang kelima. Pada ayatnya yang kelima itu yang menunjang sehingga peristiwa ini terjadi begitu jelas. Dan ayat yang kelima ini menjelaskan kepada kita bahwa peristiwa ini menjadi sebuah hal yang sangat menarik. Ayat yang kelima, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Yesus tidak tertarik oleh karena
penyakit orang ini. Yesus tidak tertarik karena kelumpuhan orang ini. Yesus tidak tertarik karena rasa sakit orang ini. Yesus tidak tertarik oleh karena banyaknya persoalan sehingga membuat dia menjadi lumpuh. Tetapi Yesus sangat tertarik dengan 4 orang, dengan orang yang membawa dia. Karena pada waktu itu di mana Yesus berada di Kapernaum, Alkitab menjelaskan bahwa 70% kehidupan Yesus dan perbuatan Yesus itu semua berada di Kapernaum, berada di wilayah Tiberias, berada di wilayah 200 km dari Yerusalem, bukan di dalam Yerusalem itu sendiri. Dan dari 70% peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh Yesus, salah satu yang paling menakjubkan adalah peristiwa ini. Dan ternyata bukan karena orang lumpuh itu bisa berjalan yang menakjubkan, tapi yang menakjubkan menurut ukuran Yesus dengan pandangan orang banyak itu berbeda. Orang banyak melihat bahwa orang lumpuh ini bisa berjalan dan menakjubkan, tapi Yesus melihat bahwa ada sesuatu yang lebih daripada itu. Yang lebih itu dijelaskan pada alinea pertama dari ayatnya yang kelima, ketika Yesus melihat iman mereka. Mereka di sini jamak, mereka di sini lebih dari satu. Dan ternyata diinformasikan pada ayatnya yang ketiga, yang dimaksudkan dengan mereka di sini, Alkitab menjelaskan bahwa ternyata ada 4 orang. Kenapa? Karena begitu banyak orang berkerumun mengikut Yesus. Kalau dalam penjelasan berikutnya di kitab Markus, ada sekitar 5.000 sampai 15.000 orang yang terus menerus ikut kepada Yesus. Dan seluruh daerah itu mengalami peristiwa-peristiwa. Setiap hari ada kampanye rohani yang besar dari Yesus. Dan jumlah sebanyak itu membuat di mana Yesus ada, maka dia tertutup. Kesempatan untuk orang lumpuh tidak ada, oleh karena yang pertama dia tidak bisa berjalan, kedua dia sedang tertidur di tempat tidur. Tetapi ada 4 orang dalam ayat 3 menginformasikan bahwa mereka harus, kalau mungkin dia pakai seng, mereka membuka seng, kalau dia pakai genteng, mereka membuka genteng. Dan kemudian mereka menurunkan tepat di depan Yesus. Dan ketika itulah Yesus menyembuhkan orang ini dengan ayat 5 memberi informasi karena iman mereka. Bukan karena iman dari orang yang mengalami kelumpuhan tadi. Berarti Yesus menyoroti ke-4 orang dalam informasi ayatnya yang ketiga. Bahwa mereka lah yang telah berusaha, mereka lah yang telah melakukan sesuatu. Dapat saya gambarkan di sini, kenapa terjadi mujizat? Karena ada iman orang yang 4 tadi. Dan tentu saja ada peristiwa yang menarik pada mereka. Bahwa mereka yang pertama sehati, yang kedua sepikir, yang ketiga satu tujuan. Nah, ini ada pada Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang kedua. Dalam Filipi 2 ayatnya yang kedua, maka Paulus memberikan gambaran dari apa yang diperbuat oleh 4 orang ini. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih dan satu tujuan. Ini yang terjadi membuat ada peristiwa besar terjadi. Ini yang tergambar ketika Yesus melihat iman dari 4 orang tadi. Maka terjadilah peristiwa yang besar. Artinya begini, bahwa jika ada hal seperti ini, ayat 3, ayat 4 sampai ayat 5, semua gambaran dari Filipi 2 ini adalah merujuk kepada keinginan Kristus. Lihat ayatnya yang ketiga, lihat lebih cepat lagi ya. Anda ini mengantuk semua ini. Tapi sekaligus solapar ya. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya seorang yang rendah hati, seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Itu 4 orang lakukan seperti itu. Hendaklah kamu hidupmu bersama menaruh pikiran perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Jadi disimpulkan ini adalah anak-anak Tuhan. Dan kalau ini dikembangkan, ini adalah hamba-hamba Tuhan. Dan ketika mereka mengerjakan yang sehati, sepikir dan satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingannya sendiri tetapi kepentingan orang lain juga, yang tujuan utama adalah bersimpul kepada pengorbanan Yesus. Pengorbanan Yesus. Kalau Anda baca ayatnya yang ke-10 dan ayat 11, maka Yesus dipermuliakan, berkuasa di surga, di bumi dan di bawah bumi. Seluruh area dapat dijangkau oleh karena ada sehati, sepikir dan satu tujuan. Katakan amin. Ketika itu terjadi, maka peristiwa besar bisa terjadi. Nah, saya melihat ini komunitas yang dimaksudkan di sini
dari garis 4 orang tadi dan dipadukan dengan kitab Filipi, maka saya dapat melihat begini. Betapa pentingnya hamba-hamba Tuhan bersatu dan betapa pentingnya keluarga. Karena bersyukur sekali kita hari ini adalah ulang tahun keluarga dan kita ada Rakerwil pada hari ini. Betapa pentingnya kita bersatu sebagai hamba-hamba Tuhan, tetapi lebih daripada itu betapa pentingnya kita memperbaiki dan mempertahankan kehidupan keluarga kita. Itu harus bersinergi, seirama, separalel, satu jalan yang tidak boleh dipisahkan. Itu sangat penting, keluarga dan pelayanan. Nah, Matius 18 ayat yang ke-20 berkata begini, unit yang terkecil itu adalah tempat di mana Yesus hadir. Matius 18 ayat 20. Unit terkecil itu, disitulah Yesus hadir. Matius pasal 18 ayat 20. Sama-sama kita tahu dari persekutuan doa, kita sudah tahu ayat itu. Di mana 2-3 orang berkumpul, maka di situ aku hadir. 2 atau 3 orang berkumpul, maka di situ Tuhan hadir. Berani ada 2 orang bersepakat, maka ada peristiwa besar yang Tuhan bisa buat. Berani ada 2 orang bersehati, maka ada peristiwa besar bisa terjadi. Berani ada 2 orang berdoa dan doa itu disatukan, disepakati, maka saya percaya ada peristiwa besar yang bisa kita alami. Itu gereja Tuhan beri seperti itu. Gereja diletakkan di atas batu karang dan Tuhan berkata bahwa di atas batu karang ini aku akan dirikan jemaat bagiku. Gereja itu artinya lebih daripada satu. Gereja itu artinya ada pengembalaan, ada gembala dan ada jemaat. Jika ini disepakati, ada satu doa yang disepakati, banyak sekali peristiwa Tuhan akan lakukan. Karena ketika ada 2 orang bersepakat, maka di situ Tuhan akan hadir. Dan Tuhan hadir sebagai kepala gereja. Ada 2 fungsi. Tuhan hadir sebagai kepala gereja dan Tuhan hadir sebagai kepala rumah tangga. Cuma itu yang ada dalam penjelasan Alkitab. Karena itu sangat-sangat penting keluarga dan kesepakatan hamba-hamba Tuhan. Gereja Bethel Indonesia menganut sistem itu. Ada Rakerwil, ada Rakerda, dan kemudian ada sidang majelis daerah, dan seterusnya. Gereja Bethel Indonesia sekarang ini ada 6.750 gereja sedunia. Kita ada di 5 benua, di 28 negara, 27 negara yang lain dari Indonesia. Berarti Gereja Bethel Indonesia Tuhan sedang pakai untuk melihat kemuliaan Tuhan yang lebih besar di dunia ini. Nah, dia minta 2 orang saja bersehati, 2 orang sepakat, 2 orang satu pikiran, 2 orang punya satu tujuan. Banyak peristiwa yang dia akan perbuat, banyak hal yang dia akan lakukan. Dan saya percaya gembala 64 tahun, saya tidak tahu tahun keberapa pelayanan di sini. Sudah berapa usia pelayanan? 15 tahun. 15 tahun dan usia pernikahan 45 tahun. Kalau saya lihat 64 dikurangi 45, baru 19 tahun somaniso kaweng. Kami ini cowok kawangku anda turun-turun datang di tonsea kau datang kaweng. Nah, itu baru usia 19 tahun pada waktu itu. Dan ketika mereka bersepakat, banyak sekali gereja Bethel Indonesia tidak sekolah pendeta, tapi bisa jadi pendeta dan pemimpin. Katakan amin. Kenapa? Karena bersepakat. Karena sehati dalam keluarga. DPSTH kan kurang ke belakang, stokah. Orang semua ini DPSTH ke belakang semua. So jadi gembala dulu, baru rebut itu. Tapi Tuhan bisa pakai dengan modal kesepakatan antara suami istri. Itu luar biasa. 70% yang saya tabiskan, ini yang hari Minggu yang ke-58 pada saat pandemi. Saat pandemi ini banyak orang duduk, banyak gereja-gereja diam, kami berjalan tidak pernah berhenti. Dan ini yang ke-58 hari Minggu. Yang ke-58. Kalau dilihat dari hasil rapat MPL, berarti Oktober, November,
Januari, Februari, ini yang ke-28. 28. Ini luar biasa. Kenapa? Karena ada orang-orang yang bersepakat untuk memajukan gereja Bethel, yaitu kita semua. Katakan amin. Bergerak untuk semua. Kalau rumah tangga ini ada, tentu ini ada sebuah kesepakatan. Minimal 2 orang. Tapi kalau dia ada 3, lebih baik. Dan itu sebabnya saya sebut ini adalah keluarga. Efesus pasalnya yang kelima, pada Efesus pasalnya yang kelima, pada ayatnya yang Efesus 5 ayatnya yang ke-31 bunyinya begini. Perhatikan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Bersatu dengan istrinya, bersepakat dengan istrinya. Dia harus tinggalkan intervensi keluarga orang tua. Dia harus bersatu dengan istri. Dia harus tinggalkan, perempuan harus tinggalkan bapak ibu. Tidak boleh mengintegrasikan ke dalam sebuah pemikiran, rencana rumah tangga dia dengan suaminya. Dia harus memiliki sikap itu. Dan ketika mereka memiliki sikap itu, Anda lihat ayat 31. Ini juga tulisan yang tidak ada di tempat yang lain. Cuma satu-satunya berada pada ayat ini. Ayat 32. Bunyinya seperti ini. Pada ayat 32. 32. Tolong dibuka ayat 32. Mungkin dia hang karena terlalu banyak yang pakai baju merah. Oh, ada. Semua baca 43. Rahasia ini besar, tapi yang kumaksudkan ya hubungan Kristus dan jemaat. Kenapa saya bicara keluarga dan pelayanan? Karena ini rahasia terbesar. Katakan amin. Saya buat kampanye di lapangan dan kemudian orang banyak hadir. Orang bilang bahwa itu rahasia besar, akhir zaman dibukakan. Bukan itu rahasia besar. Kampanye yang besar dari Benny Hinn dan kemudian dia mengungkapkan sesuatu. Bukan itu rahasia besar. Rahasia terbesar adalah seorang laki-laki tinggalkan ibu bapaknya dan bersatu dengan seorang laki-laki. Seorang laki-laki tinggalkan ibu bapaknya dan bersatu dengan seorang perempuan yang disebut keluarga. Maka itulah rahasia besar. Dan itu menggambarkan hubungan antara Kristus dengan jemaat. Kita beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini letak rahasia itu. Karena itu kalau ada 2 orang bersepakat dalam keluarga itu sangat penting. Apalagi ditambah dengan anak mereka. Maka itu menjadi satu persekutuan yang sangat mulia. Dan Tuhan memiliki referensi surga dan keluarga. Tempat tinggal Tuhan itu ada di surga. Tapi jika dia bersedia turun, maka dia cuma datang pada keluarganya. Dia hanya datang pada keluarganya. Salomo berkata begini dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-6. 2 Tawarik pasal 6. Pada ayatnya yang ke-18. Maka ketika Salomo mentadbiskan bait Allah itu, maka Salomo berkata, rumah manakah yang Tuhan bisa tinggal? Tidak ada. Di bumi ini tidak ada. Tapi oleh karena janji Tuhan dengan Daud. Janji Tuhan dengan Daud. 2 Tawarik 6 ayatnya yang ke-6. Janji Tuhan dengan Daud. Maka Daud hanya berjanji tentang keluarga. Janji Daud dengan Tuhan adalah janji keluarga. Di mana? Keturunan anak-anakmu dan cucumu akan perkasa di bumi. Tuhan berjanji kepada Daud dari sisi keluarga. Dan Yesus lahir dari sisi keluarga Daud. Dari sisi inilah kemudian maka Tuhan sangat konsen dengan keluarga dan pelayanan keluarga. Pelayanan keluarga itu disebut pengembalaan. Anda lihat ada sisi kata keluarga pada Yesus, yaitu dari keturunan Daud. Karena itu saya dapati begini. Seluruh kelembagaan Alkitab itu, ini besar sekali ini Alkitab di sini. Anda tahu, hanya berisi tentang keluarga. Betapa hebatnya keluarga. Dari mana kita mengerti bahwa ini isi keluarga? Begini. Kejadian pasalnya yang
pertama, Kejadian pasalnya yang pertama menjelaskan tentang bobot dari keluarga itu sendiri. Itu sangat penting. Allah menciptakan bla 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 bla, langit, bumi dan sebagainya. Sudah. Tapi Allah tidak pernah memberkati. Allah tidak pernah memberkati. Kata berkat jatuh pada keluarga. Kejadian 1 ayat 28. Karena semua peristiwa pada penciptaan hari pertama sampai ke-6, Allah tidak pernah memberkati. Tidak ada peneguhan berkat di sini. Tetapi ketika Tuhan menjadikan keluarga, maka itulah ucapan berkat yang pertama. Allah memberkati mereka. Lalu mereka di sini adalah Adam dan Hawa. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak. Berkat yang pertama, konsen ilahi, itu ada pada keluarga. Itu sangat-sangat penting. Itu sangat-sangat berarti. Karena itu saya percaya kesepakatan dalam keluarga akan melahirkan banyak hal yang disebut mujizat. Akan banyak hal terjadi yang disebut mujizat. Oke. Adam dan Hawa diciptakan. Dan kemudian Allah membuat pernikahan pada ayatnya yang kedua. Pasal yang kedua. Pasal kedua pernikahan. Tetapi berkat yang pertama pasal 1. Itu sebuah keanehan. Belum ada orangnya. Tuhan sudah bercerita tentang keluarga. Pasal 2 baru Tuhan menjadikan manusia. Tetapi pada pasal 1 Tuhan sudah memberkati keluarga. Tuhan menciptakan Adam. Dia tidak menciptakan segera dua-dua. Tidak. Tetapi ketika dia menjadikan Adam, dia berkata, tidak baik manusia seorang diri. Tidak baik manusia seorang diri. Mateo katakan amin. Kenapa terlambat Pak Hani yang pusing di sebelah. Itu tidak baik seorang diri. Baru Tuhan menciptakan Hawa. Tapi berkatnya Tuhan sudah rencanakan terlebih dahulu. Itu hebatnya keluarga. Itu pentingnya keluarga. Pada pasal 3 keluarga hancur. Apakah Tuhan membiarkan keluarga ketika hancur? Tidak. Hebatnya Tuhan. Ketika keluarga hancur pada pasal 3 ketika Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat. Anda harus lihat, Tuhan tidak pernah diam soal keluarga. Tuhan akan mengejar terus dan membentuk keluarga yang ilahi. Dan itu sebabnya tertulislah silsilah tentang siapa lahir dan memperanakan siapa. Terus menerus, dan itu kehebatan Tuhan. Tidak ada kitab seperti Alkitab yang menulis tahun dan menulis silsilah dengan begitu jelas. Siapa melahirkan siapa, pada tahun berapa, pada waktu apa. Itu cuma Alkitab. Kenapa? Karena Tuhan sangat konsen dengan keluarga. Karena itu 45 tahun itu luar biasa. Saya baru memasuki 49 tahun pernikahan. Jadi kecil-kecil pendek begini masuk 49 tahun. Tapi untuk mempertahankannya tentu semua kita begitu banyak sekali kesulitan yang kita hadapi. Tapi Anda harus tahu, Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kekurangan kita. Dan dia ingin mempertahankan keluarga. Dan yang dia butuh pada keluarga cuma satu, kesepakatan dengan satu tujuan dari rencana pada keluarga. Itu sangat penting. Itu bernilai tinggi, itu luar biasa. Hebatnya Tuhan terhadap keluarga. Dia tidak melihat ada keluarga yang hebat dalam Alkitab. Tetapi selalu dia menguatkan sisi-sisi pada keluarga itu sendiri. Dan itu dipertontonkan dalam Alkitab. Jadi kitab Kejadian, tujuan Allah adalah keluarga. Tetapi betapa hancurnya keluarga, terus menerus pembunuhan pertama ada pada keluarga, yaitu keluarga Adam dan Hawa. Allah tidak pernah biarkan. Dia mengirim hamba-hambanya, tidak dapat mempertahankan keluarga.
Tapi dia tidak pernah putus asa dalam rencana keluarga. Kitab Maliaki itu adalah penutup dari 39 kitab awal. Disebut perjanjian lama. Maka Maliaki pasal 4, karena dia cuma memiliki 4 pasal, maka Tuhan mengulangi lagi keluarga sebelum menutup perjanjian lama. Maka pada pasal 4 dia berkata bahwa bapak-bapak akan rujuk pada anak-anaknya, dan anak-anaknya akan rujuk dengan bapak-bapaknya. Ini memberikan pengertian bahwa keluarga Tuhan punya rencana untuk memperbaiki, untuk merencanakan perkara-perkara yang besar. Maka kitab Matius merupakan kitab yang pertama dari perjanjian baru. Matius 1 ayat 1. Tolong dibuka. Matius 1 ayatnya yang pertama. Maka Alkitab itu dibuka dengan kata keluarga. Karena kata silsilah itu artinya keluarga. Sekarang Tuhan belum berfirman. Nah, sekarang sudah. Inilah silsilah. Silsilah, inilah keluarga Yesus Kristus. Tuhan mengangkat melalui literatur yang tepat, yaitu penulisan daripada Matius. Dan Matius mengangkat kata keluarga yang pertama. Itu luar biasa. Anda bedakan dengan Markus, dia menceritakan peristiwa pembaptisan pada kitab pertama. Lukas demikian. Tetapi Matius dia menyimpan proses pikiran, mindset ilahi. Yang pertama ditulis adalah keluarga. Yohanes 2 ayat 11. Yohanes 2 ayat 11. Yesus melakukan banyak sekali mujizat. Dan Yesus mempertontonkan begitu banyak kehebatan. Tetapi catatan pertama berkata, inilah hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea. Sebagai yang pertama dari tanda-tanda, dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Pasal 2 ini adalah kehadiran Yesus di Kana. Peristiwa ini adalah peristiwa pernikahan. Yesus hadir dan membuat mujizat dari air biasa putih dan berubah menjadi anggur. Dan itu adalah peristiwa yang dicatat, ditulis dalam Alkitab sebagai mujizat yang utama, bukan soal pertama. Kenapa? Karena banyak sekali Yesus lakukan sebelum itu juga. Banyak sekali peristiwa sesudah itu. Tetapi dia boleh coba menulis dalam kitab Markus bahwa itu yang utama dari semua perbuatan Tuhan, yaitu hadir pada pernikahan. Katakan amin. Hadir pada pernikahan. Wahyu adalah kitab penutup dari perjanjian baru dan menutup semua kitab dalam Alkitab. Maka kitab Wahyu itu pasal hanya terdiri dari 22. Pasal 22 itu berada di surga. Pasal 21 itu berada di surga. Pasal 20 itu juga berada di surga. Tetapi pasal 19 adalah akhir dari sejarah manusia di dunia. Dan terangkat dan ada pernikahan anak domba antara Yesus dengan gerejanya. Itulah rahasia yang terbesar. Dan peristiwa yang berada di antara bumi mengakhiri bumi dan akan memasuki kerajaan surga. Maka itu pasal 19. Maka itu ada peristiwa pernikahan. Berarti keseluruhan Alkitab hanya menceritakan tentang keluarga. Katakan amin. Jaga keluarga kita, bawa keluarga kita, dan keluarga yang bersepakat di dalam doa. Libatkan istri, libatkan suamimu, libatkan anak-anakmu dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Engkau akan melihat yang begini belum pernah kita lihat. Haleluya. Semua katakan amin. Tuhan Yesus, kepala gereja dan kepala rumah tangga kita, memberkati kita semua. Atas nama Badan Pekerja, Badan Pengurus Gereja Betel Indonesia Sulawesi Utara dan Gorontalo, dan atas nama wilayah, karena ia berulang tahun ketua wilayah, dia boleh ucapkan selamat pada dirinya sendiri. Maka saya sebagai ketua daerah hadir seperti tadi, ketua 1, ketua 3, sekretaris, dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang hadir mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-64 setua. Ya. Tapi masih kuat, hebat, tangan masih kasar, berarti kerja terus. Ya. Dan 45 tahun, orang tidak bisa kejar usia pernikahan ini. Banyak selamat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Mari pemimpin pujian, worship leader, kita nyanyikan satu pujian dan kemudian hamba-hamba Tuhan akan berdoa. Baik dari BPD maupun wilayah. Akan mendoakan Bapak Gembala sekaligus Ketua Wilayah dan keluarga Rambitan Bolong. Tuhan Yesus memberkati. Angkat satu pujian. Ku bersyukur Bapa. Tentu yang berdoa protokol kesehatan. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Yesus ku Tuhan. bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari pengurus BPD dan wilayah minut mari. Syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. ku buat kasih setiamu di dalam Mari kita bangkit berdiri semua. Mari semua wajah hamba Tuhan di sini. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Haleluya, mari sembah Dia. Kita ada di hadirat Tuhan. Ora-mana-mana terima kasih, terima kasih Tuhan. Oh haleluya Bapa. Mari saudara kita arahkan tangan kita kepada kedua hamba Tuhan ini, suami istri keluarga Rambitan Bolong yang beberapa waktu yang lalu usia pernikahan mereka genap 45 tahun, dan hari ini hambanya Bapak Pendeta Yansen Rambitan
genap usia 64 tahun. Oleh karena itu mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu. Kami ada di hadirat-Mu bersama-sama dengan seluruh pengurus BPD dan juga pengurus wilayah dan semua hamba-hamba Tuhan, gembala, pejabat gereja Bethel Indonesia yang ada di Minahasa Utara, bahkan juga rekan-rekan panitia sidang majelis daerah yang hadir pada siang hari ini menopang hamba-Mu, dan kami memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Yansen Rambitan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Biarlah turun urapan-Mu, kasih-Mu, kuasa-Mu mengalir atas hidupnya. Dia dipenuhi dengan damai sukacita Allah, karena hari ini adalah hari yang berbahagia bagi hamba-Mu. Tuhan sudah genapkan usia 64 tahun. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Tuhan beri kekuatan, kesehatan senantiasa, panjang umur, dan Tuhan memberkati istri bahkan juga anak-anak cucunya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai satu keluarga besar, keluarga Rambitan Bolong, kami berdoa yang beberapa waktu yang lalu genap usia pernikahan 45 tahun. Kami memberkati pernikahan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Sejak Tuhan mereka sepakat mengambil keputusan untuk membentuk rumah tangga yang baru 45 tahun yang lalu, sampai hari ini ada banyak perkara-perkara besar yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan keluarga hamba-Mu. Oleh karena itu Tuhan terus memberkati. Sekali Engkau memberkati untuk seterusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dikuatkan. Engkau memberkati dengan kesehatan suami istri ini, bahkan dalam pelayanan Tuhan memberkati, baik di jemaat di tempat ini, di wilayah, bahkan juga dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan. Berkati anak cucu mantu, Tuhan memberkati semua mereka dalam satu kasih, satu hati, terus bergerak memajukan pekerjaan-Mu di tempat ini. Segala hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Semua pengerja jemaat biar bergandengan tangan untuk terus memberkati, untuk terus bergerak memajukan pelayanan di tempat ini. Kami menuai jiwa-jiwa, bahkan menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Ini doa syukur kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih banyak untuk Bapak Pendeta Ferode Tunas yang sudah membawakan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati. Dan juga tadi Gembala Sidang dan Ibu sudah didoakan oleh hamba-hambanya. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kita akan memberikan persembahan. Persembahan adalah bagian daripada ibadah. Mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ada persembahan yang dijalankan nantinya oleh Asher, dan di depan saudara ada persembahan pembangunan. Haleluya. Dipersilakan kepada Asher untuk menjalankan persembahan. Tinggi dari gunung, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra.
kasih Bapak Gembala, Bapak Pendeta Yansen Rambitan akan menyaksikan kebaikan Tuhan. Shalom, puji Tuhan, saya pribadi sangat diberkati. Bahkan kami keluarga besar sangat diberkati Tuhan. Bahkan jemaat Gereja Betel Indonesia Waru Kapas pasti diberkati Tuhan karena baru kali ini memang kehadiran saya tidak pernah pikirkan, memang sangat luar biasa. Jadi satu kebahagiaan bagi kami. Ini satu kebahagiaan di saat kami berhari ulang tahun. Apalagi saya hanya menyampaikan beberapa kata untuk kesaksian dan saya mau mengundang bahwa saya bagian dari Bamak dan Bamak mau menyanyi dengan saya. Tetapi ada sepatah dua kata yang akan disampaikan oleh Ketua Bamak. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara singkat saja, saya berbicara kalau ada sampai hari ini, wah, saya bisa pikirkan betapa baiknya Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, penyertaan Tuhan, sangat luar biasa. Panjang kalau saya bersaksi. Tapi saudara Tuhan, intinya ketika saya mengenal Tuhan, bergaul dengan Tuhan, melayani Tuhan, saya dibangun dari fondasi dasar pengajaran dari Alkitab oleh Yayasan Bunga Bakung. Ya, minta maaf saya tidak membanggakan ketua satu atau ketua ya. Jadi saudara Tuhan, saya percaya bahwa ini karena Yesus, ini karena Tuhan. Dan oleh sebab itu Bapak, Ibu Saudara Tuhan, saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus karena dasar fondasi iman lewat Yayasan Bunga Bakung. Dan saya ini ada di Gereja Betel, bahkan juga Pak Hani ada di Gereja Betel. Kita melayani bersama-sama, juga di Tatelu juga, Pak Rudi Wisan. Jadi Bapak Ibu Saudara Tuhan, singkat kalau mau tutur satu persatu bagaimana cara Tuhan terlalu panjang. Karena mengingat waktu, saya mau mengundang untuk rekan-rekan teman-teman saya dari Kabupaten Minahasa Utara yang dari Badan Musyawarah Antar Gereja. Dari Ketua Pak Berti, ada 2 Berti di sini, yang senior-senior semua. Dan yang merasa ngurus atau anggota Bamak, saya mengundang dengan hormat. Nanti sesudah ini baru acara pemasangan lilin. Dari Bamak, mari Bapak Ibu Saudara Tuhan, karena sebenarnya saya mau jelaskan, sebenarnya ini acara keluarga dan Bamak, tetapi karena ada sosialisasi SDM, SMD, jadi saudara Tuhan diundang semua hamba-hamba Tuhan yang hadir juga dari Manado, dari pengurus BPD dan semua wilayah Minahasa Utara ada. Nah saudara, saya berikan kesempatan sedikit, sepatah 2 kata karena sebenarnya persetujuan kami di tempat ini harus ibu kepala kantor Kementerian Agama yang harus khotbah pertama. Itu rencana kami. Tetapi berubahlah sehingga Ibu Ketua berkata, kalau Pak Vero hadir, dia jatuh khotbah, nanti kita tuh sambutan. Tetapi ternyata sambutan dia juga tidak bisa hadir, nanti ada sepatah 2 kata dan dijelaskan oleh Ketua Bamak. Iya, puji Tuhan, shalom. Iya, tentu dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yesus yang hari ini boleh berkarya di tengah kehidupan keluarga Rambitan Bolung yang boleh memasuki usia pernikahan genap 45 tahun. Dan teman kami pengurus Badan Musyawarah Antar Gereja Kabupaten Minahasa Utara, Bapak Pendeta Yansen Rambitan STH yang hari ini boleh berusia 17 atau 64. Ya, kami rindu dalam kebersamaan ini dan dalam kerinduan ini tentu disertai doa dan ucapan kiranya dengan bertambah usia baik pribadi dan keluarga terus dipakai luar biasa oleh Tuhan
jadi berkat di tengah-tengah persekutuan jemaat, tapi juga di dalamnya umur panjang, sehat kuat, dan karena itu atas nama pengurus Bamak Kabupaten Minahasa Utara sekali lagi menyampaikan selamat, umur panjang, dan kami akan membawakan pujian. Terima kasih banyak, dan untuk mengingat waktu langsung dengan Pemasangan lilin. Ya. Semua anak-anak cucu Cece ada di Bali. Cece 3 ada di Bali. Jadi yang ada tolong untuk hadir untuk pemasangan lilin. Cepat karena mengingat waktu. Karena banyak hamba-hamba Tuhan yang ada pelayanan-pelayanan. Ibu Kasih tadi langsung berangkat, sebetulnya mewakili ketua, tetapi karena pelayanan dia langsung minta maaf Pak Gembala, saya mana semua pikir lebih dulu. Jadi mengingat waktu, semua hamba-hamba Tuhan banyak pelayanan, mana itu anak-anak mantu, anak-anak kok tinggal 2. Mari. Sekaligus mengundang dengan jemaat Tuhan. Nanti keluarga di bagian sebelah sini dan jemaat berjejer di depan. Untuk mengingat waktu, Lanjut sekaligus kita. dengan jemaat. Dari jemaat GBW Tolong Kapas untuk dan Tomoho. percepat sedikit. Supaya nanti malam katu. Diundang bagi jemaat yang datang dari Tomohon juga. Yang ada dari Tomohon lagi ada sebagian kasih yang pulang karena sama tadi ada katekisasi lagi. Ada sama seminta pulang. Tak bilang mempi Tomohon. Jadi nanti silahkan gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara Tuhan, mari keluarga ada di sebelah kanan saya, jemaat ada di sebelah kiri. Bahkan juga yang ada dari Tomohon, kalau mau suka bergabung mari, yang dari Tomohon silakan bergabung. Mohon dipercepat Bapak Ibu jemaat Tuhan yang masih di sebelah. Sekali lagi diundang seluruh jemaat GBW Waru Kapas. Yang lain boleh di atas. Happy birthday
langsung bubar. Ator piring. Ya. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara Tuhan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Jadi di sini hanya kelihatan banyak oleh wanita atau ibu-ibu. Karena bapak-bapak ada sementara. Ya, puji Tuhan. Apa ini mau tiup dulu baru menyanyi atau menyanyi dulu baru tiup? Menyanyi dulu. Inilah pujian kami bahwa Tuhan menghiasi kami dengan kemurahan Tuhan dan kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan. Ini yang kami menyanyikan. Yang dari Mamak yang harus kita nyalakan bersama. Saya mengundang sekali lagi untuk Mamak karena ada kue hari ulang tahun yang
dibawa oleh Bamak untuk kita nyalakan bersama. Mari Bapak Ibu, rekan-rekan teman-teman Bamak. Boleh Pak Ketua dengan kita mau pasang ini. Boleh. Oh nyandar, memang mesti tadi sampai gambar. Soalnya ini kok ke tangan orang umum. Siapanya nak menyanyi? Selamat ulang tahun. Iya, menyanyi kayaknya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Selamat panjang umur dan bahagia. Kita akan hitung dari angka 1 sampai 3 dan semua rekan-rekan kerja dari Bamak dan Bapak Ibu Gembala kami GBI Warukapas akan meniup lilin secara bersama-sama. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Dan saya mengundang dengan penuh kasih Bapak Pendeta Yan Ponto akan menyerahkan hadiah mewakili seluruh jemaat GBI Warukapas yang telah bersama-sama dalam kebersamaan menyiapkan satu bingkisan buket bunga. Puji Tuhan, terima kasih. Ini adalah salah satu bagian kecil perhatian dari seluruh jemaat GBI Warukapas untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami. Kemudian kakak tersulung yang paling tua dan satu-satunya mewakili kami berdua kakak beradik akan menyerahkan bingkisan buket bunga juga. Kemudian mewakili Cucu dan Cece. Itu ketemu. Cium dulu Oma, cium dulu Madam. Cium. Cium dulu.
Puji Tuhan, dan kita akan mengakhiri ibadah kita di sore hari ini. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Nantinya doa tutup berkata akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Theo Sungai. Dan kami mau selalu bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau baik bagi kami. Haleluya. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang kami bersyukur, kami mau bersyukur Tuhan, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Kau mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Di akhir ibadah ini kembali kami naik ucapan syukur kepadamu Tuhan. Karena ibadah, ucapan syukur di tempat ini boleh berjalan dengan baik. Dari awal sampai selesai. Kami sungguh menikmati berkat Tuhan yang luar biasa melalui pemberitaan firman Allah. Dan kami percaya kami semua terus bersuka cita sebab Tuhan bersama-sama dengan kami. Bahkan keluarga yang ada di tempat ini, keluarga hamba Tuhan juga, mereka terus menikmati sukacita dari Tuhan. Dan sebentar kami akan berpisah dari tempat ini, kami akan meninggalkan tempat ini, tetapi kami percaya Tuhan tetap menolong, menyertai kami Tuhan. Biarlah perjalanan setiap kami hamba-hamba umat-umat-Mu yang akan pulang sebentar, dituntun, disertai oleh Tuhan boleh tiba dengan tidak kurang suatu apa-apa di tempat kami masing-masing, dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, ini doa kami. Dan saat ini kami mengangkat tangan menerima berkat dari Tuhan. Mari angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan pada sore hari ini. Berkat yang datangnya dari Allah Bapa kita yang baik, cinta kasih kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan melalui kuasa Roh Kudus turun atas hidup kita dari sekarang ini bahkan sampai selamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menerima berkat Tuhan dengan iman sore hari ini. Haleluya. Semua ini berkati Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Untuk acara selanjutnya kami langsung serahkan kepada panitia sidang majelis daerah untuk menyampaikan sosialisasi buat gembala-gembala yang ada di Minas Utara. Silakan kepada Bapak Pendeta Maksi Akai. Baik, Bapak Ibu, izinkan kami dari Panitia Sidang Majelis Daerah Khusus Gembala tahun 2022 Gereja Bethel Indonesia menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, sosialisasi dan sekaligus penyerahan surat nanti mungkin yang akan diserahkan secara simbolis oleh Pak Ketua nanti kepada Ketua Wilayah Minas Utara.